Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah bertumbuh atau tersesat. Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18 yang berbunyi demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat kunci saat teduh pagi ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kelahiran seorang bayi adalah alasan untuk perayaan, tetapi juga antisipasi. Sebelum rumah sakit mengizinkan keluarga untuk pulang, dokter memeriksa apakah semuanya sudah sebagaimana mestinya. Dan kemudian, setibanya di rumah, ayah dan ibu mengawasi dengan cermat untuk memastikan bayinya cukup makan, tidur nyenyak, dan mencapai masa depannya. Di hari-hari dan bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang, orang tua memperhatikan perkembangan anak. Tidak hanya fisik, tetapi juga kognitif dan emosional. Jika tidak ada tanda-tanda pertumbuhan, mungkin ada sesuatu yang salah. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan kita di dalam Kristus. Ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan, kita adalah bayi rohani, memulai hidup baru yang indah di dalam Dia. Namun sejak saat itu, penting untuk bertumbuh dalam karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, sesuai 2 Petrus 3 ayat 18. Jika tidak, kita dapat dengan mudah disesatkan oleh pengajaran yang salah, keraguan, dan godaan. Bertumbuh dalam hubungan kita dengan Yesus mengharuskan kita mengisi hidup dengan praktik-praktik yang meningkatkan kesehatan rohani yang baik. Ini termasuk ibadah rutin, doa, pelajaran Alkitab, persekutuan dengan orang percaya lainnya, dan melayani dengan karunia dan talenta kita. Disiplin seperti itu menyehatkan kita. Itu seperti vitamin dan olahraga bagi jiwa. Bagaimana pertumbuhan rohani kita akhir-akhir ini? Perubahan apa yang akan membantu memperkuat iman kita? Ingat, orang percaya yang sehat selalu bergerak menuju kedewasaan. Tuhan memberkati. Amin.